Romawi Timur mundur dan tentu saja bayar jizyah ketika itu. Alhamdulillah, ekspedisi militer terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah, Masya Allah. Jadi perang Tabuk itu fenomenal banget, Bapak Ibu. Artinya memang tidak terjadi perang secara fisik, tapi ketika itu tentara Romawi mundur, bayar jizyah, ada perundingan dan lain sebagainya. Kaum muslim ketika itu berat juga, karena apa? Karena harus perjalanan jauh ke Tabuk, 800 km dari kota Madinah ketika itu, Insya Allah. Nah kemudian hadis yang berikutnya, ini tadi hadis bahwa kedudukan kedudukan Ali bin Abi Thalib itu sangat dekat dengan Nabi. Tapi orang-orang Syiah itu mengatakan ini yang menjadi dasar apa? Imam Ali itu dikultuskan. Ini yang menjadi dasar orang-orang Syiah bahwa Imam Ali itu dikultuskan. Tapi bagi ahli sunnah, ya Ali bin Abi Thalib itu ya sebagai sahabat, juga sebagai pemimpin kaum muslimin ketika itu, Bapak Ibu, itu. Ya jadi terjadi fitnah ketika itu. Imam Ali ketika itu dibunuh. Yang tidak dibunuh siapa? Khalifah. Hanya Khalifah Abu Bakar. Semua khalifah, mulai dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu dibunuh. Masya Allah. Tapi tentu saja perjuangan jadi pemimpin itu seperti itu. Tidak ada pemimpin yang mulus, mulus banget. Kemudian mulus pemimpinnya itu, negara sejahtera, tanpa ada pengorbanan, kecuali memang negaranya sudah sultan. Di Brunei itu mulus banget, hampir berapa satu Brunei itu 9.000 sampai 10.000 Bapak Ibu, tinggi juga, mata uangnya tinggi. Tapi kalau di Iran saat ini mata uangnya berapa? $1 itu 1 juta. Kalau kita $1 berapa? 16.000, hampir 17.000. Kalau di Iran anjloknya luar biasa ini. Ini negara Muslim, ada efek dari penangkapan Maduro, Maduro ditangkap, kemudian efeknya nanti efek ganda ini. Tapi kita berharap saja kalau negara yang damai, insya Allah, Nah, hadis yang terakhir, membantu dalam kebaikan, kan seperti itu. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu apa Bapak Ibu? Keduanya sih kan Ibnu Abbas namanya Abdullah, dari Abdullah. Abbas itu ayahnya. Jadi didoakan Abdullah anaknya, kemudian Abbas. Makanya mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rubbanan bi Rauha faqala manil qaum, qalu al muslimun, qalu man anta, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafa at imra'ah sabiyan faqalat ali hada hajjan, qala na'am walaka ajr. Suatu ketika Rasulullah itu bertemu kafilah rombongan di daerah namanya Rauha. Rauha itu di Arab Saudi. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, siapakah rombongan ini? Nah, siapakah rombongan ini? Kemudian rombongannya justru bertanya, siapa engkau? Malah balik tanya. Ini orang ditanya, kemudian balik tanya. Maksudnya apa kira-kira? Kemudian Rasulullah menjawab, saya Muhammad Rasulullah.
Kemudian salah seorang perempuan, ada perempuan ya, bawa anak kecil dan bertanya, apakah anak ini boleh berhaji? Maksudnya saya hajikan, saya sebagai walinya, orang tuanya mau menghajikan. Maka beliau mengatakan, ya boleh. Nabi mengatakan boleh, dan untukmu pahala. Masya Allah ya, pahala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membantu anak untuk berhaji, benar ya? Jadi pahalanya itu luar biasa. Tapi sekarang sebaliknya, orang yang berhaji itu membatalkan orang tuanya, bukan anaknya yang dihajikan, tapi orang tuanya yang dihajikan. Tapi kalau dalam hadis ini justru anaknya yang dihajikan. Pripun niku? Anaknya masih kecil. Oke. Takutnya perempuan ini mengatakan takutnya ini belum sah hajinya. Ternyata dalam Islam itu tidak ada istilah sah tidak kalau mau dia beribadah. Anak kecil kalau dia sholat pahalanya akan tetap Bapak Ibu. Anak kecil kalau berhaji pahala hajinya ada. Anak kecil kalau bayar zakat pahalanya tetap. Meskipun kalau dia tidak melakukan tidak ada dosa. Dalam Islam itu orang belum memayis, masih belum balik, masih anak-anak itu dapat pahala. Betul ya? Nah, faedah hadis itu bertanya terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Kan perempuan tadi nanya, apakah saya boleh haji sama anak ini? Karena anak ini saya mau hajikan. Nabi mengatakan boleh, ya, bagimu pahala. Betul ya? Jadi kalau kita tidak tahu masalah ibadah, masalah fikih, masalah apapun, bil khusus masalah agama, kita harus tanya sama orang yang lebih pandai. Pokoknya saya tidak tahu ditanya tentang hukum cryptocurrency, apa itu panganan nama Bapak Ibu, cryptocurrency, mata uang digital dengan sistem blockchain, maka saya tanya pada orang yang lebih tahu. Nah, kan kaidahnya seperti itu. Kalau saya nggak tahu, saya akan tanya pada yang lebih tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, tentunya ya kita tanya pada orang yang lebih tahu. Nah, seorang wali boleh menghajikan anaknya, tapi khusus haji. Tapi nek sholat langsung betul kira-kira. Wali mensolatkan anaknya, gitu. Khusus haji. Ada yang ibadah itu khusus ini dan itu. Anak kecil akan diberi pahala oleh Allah. Okay. Wali tadi itu nggih tawaf, sa'i, mabit, lempar jumroh, dan lain sebagainya. Nah, ini membantu dalam kebaikan, ta'awun, muawanah alal birri wal taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bapak Ibu yang berkata Allah, tadi kita mempelajari tentang muawanah dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Tapi jangan tolong menolong dalam keburukan. Faedah surat Al-Asr yang mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke. Nah, ini tadi yang kita pelajari. Oke. Untuk review saja. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya dan jawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan boleh, waktunya masih sangat luas. Saya kembalikan ke Mas Mahin. Ada atau langsung semua ya? Bebas. Oke, monggo Bapak. Mic-nya sampai badeng ya. Sebentar ya. Mau tanya Pak. Oke. Oke, baik. Nanti saya Monggo. Satu-satu. Oke, monggo Pak. Kalau mic-nya Sampai di sini saya malah bingung ya Pak. Kalau di sana itu orang tua yang sudah meninggal bisa dibatalkan hajinya. Kalau masih hidup kan tidak boleh Pak. Atau di sini tadi anak kalau haji kan dibatasi
haji syaratnya kan harus 18 tahun. Kalau kurang dari itu kan berarti nggak bisa diajak haji tuh. Itu untuk orang Indonesia Pak. Kalau seluruh dunia saya nggak tahu. Kemudian di dalam haji, ibadah haji itu ada sholat enggak? Di dalam ibadah haji atau rukun haji seperti apa, kemudian ada sholat wajib tidak? Terima kasih. Ya, saya dulu berhaji, ada rombongan dari Indonesia itu usianya, masya Allah katanya itu 18 tahun Pak. Anaknya. Gitu. Jadi sampai saat ini saya tidak tahu apakah ada regulasinya. Haji itu ada batas minimal usia. Karena siapa yang bisa berhaji saya kira berangkat 17 tahun boleh, ya 16 tahun. Kalau ketentuan itu Pak, Nggak boleh ya? nggak ada. Oh, oke. Jadi kalau maaf ya, kalau orang hamil kok kebetulan melahirkan di sana itu ya ibunya haji, tapi kan untuk anak-anak nggak ada. Oke. Jadi hadis ini Bapak Ibu, hadis ini terjadi ketika Rasulullah SAW beliau haji wada. Jadi Rasulullah itu hajinya hanya sekali mawon. Haji Rasulullah itu seumur hidup berapa? Satu kali. Haji pertama dan terakhir itu haji wada. Kemudian kok dilalahnya itu ketemu sama seorang wanita tadi dari suatu kabilah menanyakan, ini saya boleh menghajikan anak kecil ini nggak kira-kira? Nah, karena Rasulullah mungkin melihat bahwa anak ini kok kalau tawaf sakit, kalau sa'i mungkin kasihan. Maka Nabi mengatakan, iya kamu membantu anakmu itu untuk berhaji, artinya kamu menghajikan seperti itu. Tapi kalau kita lazimnya, ngerti? Orang yang sampun sembuh, ngerti? Dan syaratnya itu orang yang sudah meninggal itu dibatalkan haji. Yeah. Ada satu syarat Pak yang kita itu boleh membatalkan haji. Apa? Yang pertama, tadi itu sudah meninggal. Yang kedua apa? Tidak mampu berangkat. Artinya secara fisik sampun boten mungkin. Nah itu para ulama mengatakan boleh dibatalkan seperti itu. Kalau beliau berangkat malah menjadi kasihan, kan? Kalau sudah sangat sepuh sekali, kasihan, maka kalau sudah tidak azad warohilah, ini sudah nggak punya bekal, nggak bisa melawan perjalanan, itu boleh dibatalkan. Nah, tapi ini hadis ini menarik, kan? Ini kok anak kecil dibatalkan sama orang tuanya, kan? Bukannya sebaliknya, bukannya anak yang membatalkan orang tuanya. Kan ada seorang pemuda, wahai Nabi, ibuku meninggal tapi belum berhaji. Apakah saya harus berhaji menghentikannya? Nabi mengatakan iya. Itu tercatat sebagai hutang. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Berarti nama yang membatalkan itu harus keluarganya sebenarnya, kan Bapak Ibu. Yang membatalkan itu pada prinsipnya adalah kalau keluarga, kalau bisa. Nah, tapi kalau aturannya di Indonesia, keluarga aja belum tentu berangkat, nggak pripun itu. Nah ini ulama istihad lagi, yang sudah berhaji. Yang sudah berhaji. Yang ketiga syaratnya yang membatalkan tadi sudah berhaji, sudah menunaikan ibadah haji. Karena ada hadis dari Sabromah. Nabi mengatakan, siapa itu Sabromah? Sabromah itu saudara saya. Saudaraku yang apa? Saudara saya tapi meninggal. Nah, saya menghajikan dia. Terus Nabi mengatakan, kamu berhaji untuk umur sendiri. Setelah itu kamu berhaji untuk saudaramu yang namanya Sabromah. Berarti apa? Syarat untuk berhaji itu, syarat membatalkan haji
itu sampun berhaji. Nah itu syaratnya. Ini Bapak Ibu, paling tidak tiga ini. Tiga ini sudah terpenuhi, berarti badal haji itu insya Allah bisa dilakukan. Kata gimana? Saya kira itu. Terus kemudian apa tadi Pak? Ada lagi Pak? Di dalam haji, ibadah haji, rukun haji, itu ada sholat wajib tidak? Sholat wajib? Iya. Oh tetap sholat Pak? Oke. Kan Jadi, ketika wukuf di Arafah itu kan ada sholat ngasar. Oh iya. Jadi sholatnya itu dijamak di kosor. Oke. Ada keadaannya di mana? Ya, itu ketika kita berhaji, itu sholatnya jamak dan kosor. Betul nggih? Nah itu. Oke. Termasuk sehari-hari. Tapi nih ada pengecualian. Tapi Utsman bin Affan, okay, itu setiap harinya, okay, ketika beliau berhaji, beliau menjamak dan mengkosor itu hanya hari-hari tertentu. Selain itu beliau tidak. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena takut membingungkan orang yang bersama Utsman. Kan ada orang yang tidak paham agama, ada yang pemahamannya itu takutnya apa? Kalau saya jamak dan kosor, nanti masyarakat atau orang-orang yang bersama saya yang saya bawa untuk berhaji nanti bingung. Ya sudah, sholatnya biasa, atau sholatnya biasa. Jadi dalam haji itu tetap nonton sholat Pak. Sholatnya masih ada, betul nggih? Karena sholat itu tidak akan ini tidak akan libur, sholatnya libur, kecuali orang yang koma, yang tidak sadar itu sementara tidak sholat, nanti menggantinya ketika sadar. Nah mereka menggantinya ketika sadar. Kalau kemarin diulangkan Pak. Gimana Pak? Haji belum selesai, dibahas, tidak sadar Pak. Lo minta pulang, ya dipulangkan ke Indonesia. Nah, itu aturan itu ya. Nah, Pak. Jadi dari lain. Ya. Kalau kita sakit Bapak Ibu, kita dipaksa untuk tidak ya. wukuf di Arafah, diantar pakai ambulan, Betul. supaya hajinya sah. Selain itu, mamanya kita meninggalkan yang tidak rukun haji, kita masih sah hajinya. Tapi yang rukun haji seperti wukuf di Arafah, dan lain sebagainya itu, maka harus ikut. Ya, makanya orang sakit pun dibawa pakai ambulan, diantar supaya apa? Tidak mengulangi haji tahun berikutnya. Karena antrinya gimana kalau mengulangi itu? Sudah nggak ada waktu. Orang nggak ada waktu, juga sudah kuotanya tidak dikorupsi dan Indonesia. Nah, kita kuotanya dikorupsi sehingga 14 tahun orang antri itu antar. Itu gimana? Itu masalah. Ini selama di Mekah jamak kosor bisa ya? Waktu-waktu tertentu, oke. Tapi itu hampir setiap hari. Waktu tidak setiap hari sebenarnya. Kalau mungkin mungkin ketika mabit, nah itu bisa dijamak. Itu di musola. Di mana? Di musola hotel tapi di jamak kosor. Jarang. Tidak harus di musola ya. Oh enggak, bukan di kosor. Di hotel bisa Pak. Jamak maksudnya. Oke. Jamak maksudnya. Boleh. Banyak. Nanti kapan-kapan kita akan bahas itu nih Pak. Jadi fikih haji, insya Allah nanti ada pembahasannya. Monggo Bapak, Mas Fahim, Ustaz Nizam, ada yang mau nanya? Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih atas mudah-mudahan menjadi amal jariah panjenengan. Yang kedua, saya tertarik bahasa Nabi. Nabi itu kalau menjawab suatu pertanyaan, bahasa menjawabnya luar biasa. Sampai enak itu kadang-kadang mengajak yang diajak, yang bertanya itu ikut berpikir tentang jawabannya.
Ini salah satu gaya Nabi yang luar biasa ketika menyampaikan jawaban kepada para umatnya. Yang kedua tentang Al-Asr tadi. Saya bicara tentang dulu ini. Pengajian-pengajian sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oh, ini kebun. Sekolah, kemudian pengajian-pengajian Muhammadiyah itu akhir pelajaran. Sebelum pulang itu diajak membaca surah Wal-Asr. Pertanyaannya, apakah bisa dihidupkan kembali dari TK yang mungkin agak bertanya itu perguruan tinggi ya. Kalau SD mungkin masih bisa ya. Apakah bisa surah Al-Asr ini setiap habis pengajian, sehabis pembelajaran di sekolah, karena betapa pentingnya tentang Wal-Asr. Sampai-sampai Ki Dalan itu mengajarkan surat Asr selama 8 bulan. Perlu diketahui, di Jogja itu ada lapangan sepak bola di sebelah utara perempatan Brobrajan yang sekarang menjadi kampus apa itu. Lapangannya namanya Al-Asri. Jadi untuk penanaman pemahaman Al-Asri melalui berbagai bidang media. Yang sepak bola sekarang ini kan banyak merupakan salah. Mainnya jam 8 malam, sejak zuhur sudah antri masuk. Inilah gaya Muhammadiyah yang ditontonkan di Dalan, sampai lapangan saja namanya sholat Asr, supaya orang kalau main sepak bola juga ingat sholat Asr. Adalah himbauan, harapan dan sebagainya. Sedikit cerita tentang buka puasa. Dahulu buka puasa itu Jogja, ya. Kalau sekarang kan masjid ada buka puasa. Zaman dahulu itu yang ada buka puasa hanya di Masjid Kauman. Caranya awal masing-masing jamaah itu membawa makanan sendiri-sendiri. Jika akhirnya nanti di masjid saling tukar-tukar apa yang dibawa. Lama-kelamaan ada yang memberikan sumbangan. Namanya dulu Bu Zainab itu kadang-kadang kalau bulan puasa nyumbang beras juga intal, nyumbang kambing dan sebagainya. Lalu diadakan buka puasa di Masjid Kauman Jakarta itu. Dan ajangnya adalah piring blank, itu tahu enggak piring blank ya? Piring yang dari kaleng itu. Inilah rintisan Muhammadiyah dalam berbuka puasa sampai hari ini sudah jadi budaya di mana-mana. Kembali pada harapan tadi, apakah dimungkinkan betapa pentingnya sholat Asr itu setiap akhir pengajian diajak bersama sekolah-sekolah Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah selalu dihimbau tentang sholat Asr ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Bapak. Ayat untuk yang pertama tentang Rasulullah, jawabannya biasanya diplomatis, ya. Biasanya singkat tapi sangat mengena, banyak makna. Karena di dalam riwayat Rasulullah itu diberi utitu jawamiul kalim. Saya itu diberi jawamiul kalim. Jawamiul kalam. Jawamiul kalam itu apa? Kata-katanya beliau itu ringkas, padat, berisi dan mengandung hikmah yang luar biasa Bapak Ibu ya. Makanya Rasulullah itu
kalau beliau didatangi oleh orang yang kira-kira ngapunten sholatnya masih bolong-bolong ngoten nggih. Nanya pada Nabi, amalan terbaik bagi saya itu apa? Jawaban Nabi apa? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Ngoten nggih. Beda lagi orang, beda lagi jawaban. Bukannya tidak konsisten Nabi, bukan tidak konsisten Bapak Ibu, tetapi apa? Nabi melihat maqasid, melihat maslahah. Makanya kadang-kadang pertanyaan itu beda jawaban. Ya, tapi ini sangat malah justru malah menjadi semacam jawabannya Nabi itu berbeda-beda. Berarti apa? Berarti sangat fleksibel Islam itu. Nah, Islam itu ya surga itu bisa dimasuki dengan berbagai cara. Ada yang mendekat kepada Allah dengan cara berbakti pada orang tuanya. Ada yang mendekat kepada Allah dengan cara sholat tepat waktu, tidak pernah meninggalkan sholat. Ada yang dengan sedekah, berpuasa, sedekah juga, masya Allah. Berarti apa? Berarti Islam itu, masya Allah, bagus sekali, baik sekali. Tidak monoton, tapi bisa fleksibel. Ketika itu Nabi ditanya, wahai Nabi, amalan apa yang terbaik bagi saya? Nabi mengatakan birrul walidain, ya, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Karena melihat sahabat tadi orang tuanya sampun sepuh, kalau sudah sepuh, sudah sulit untuk melakukan banyak hal. Makanya Nabi itu jawabul kalam luar biasa, singkat, padat, berisi, mengandung hikmah. Semua orang paham, baik orang yang intelektualnya tinggi terhadap orang tua intelektualnya sederhana, sama orang yang nyuruh iya itu tidak terlalu pinter, makanya orang yang bisa dipahami bahasanya, kata-katanya, itu orang yang baik, Bapak Ibu yang Allah. Yang semua orang itu paham, profesor, doktor, kiai haji, tapi masyarakat awam paham, tapi akademisi juga paham, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, sedang semua masuk. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, semua orang paham, semua orang mengerti. Kiai Haji Sinten yang terlama memimpin Muhammadiyah, A.R. Fahrudin, kan semua orang senang Pak. Semua orang paham, dari yang kecil, besar, masya Allah. Itu Nabi juga diberikan jawabul kalam, luar biasa. Menarik apa yang beliau sampaikan. Yang kedua mungkin boten kira-kira surat Al-Asr dibaca sebelum atau sesudah pelajaran, mungkin Pak. Nah, ini bagus. Kalau Bapak Ibu mau ngaji, bacalah paling tidak 1-2 surat dari Al-Quran. Kan itu kan memberikan keberkahan bagi kita, insya Allah saya Pak, kalau itu dilakukan. Jadi sehingga memori kita teringat, ya, kita itu waktu kita terbatas di tengah masa yang panjang. Hidup kita singkat di tengah masa yang membentang. Jadi ingat ini. Jadi mungkin Pak, insya Allah itu budaya yang bagus. Dan kalau saya, mohon maaf, di kelas sama mahasiswa saya, barangkali saya akan tanamkan untuk membaca Quran sebelum kuliah dimulai. Nah, itu wajib bagi saya, setelah itu saya tafsirkan, saya ini. Jadi mahasiswa itu ada yang belum pernah mendengar, jadi senang. Jadi, iya toh, ternyata seperti ini. Nah, ya kewajiban kita. Mungkin ada yang jadi guru itu bagus untuk diajarkan pada murid-muridnya. Jadi ustaz bagus, monggo bisa dibiasakan membaca Al-Quran. Apapun suratnya, surat Al-Asr atau yang lain boleh. Boleh. Tapi kalau kepentingan untuk menghafal supaya hafal semuanya, setiap hari surat Al-Asr, begitu paham, begitu hafal, tahu tafsirnya, pindah surat. Mungkin bisa.
Yang ketiga tadi lapangan Al Asr sampai itu lapangan favorit saya Pak. Itu waktu saya SMP, SMA, gitu olahraganya di sana. Saat ini pun dados parkiran kalau nggak salah, parkiran AMC. Wah dulu semangat sekali. Oke, guru saya, pelatih saya dari HW itu kalau hujan pas azan beliau sholat Pak, masya Allah. Saya tidak pernah melihat ya hal ini di luar itu, maksudnya ya pelatih kami, pelatih Hizbul Wathan itu dapat pengetahuan agama begitu waktu sholat itu sholat meskipun ketika itu hujan deras. Maulah boten wangsul karena apa? Masih hujan belum dijemput orang tua ketika itu. Pelatih saya itu sholat Pak, masya Allah, hebat sekali ini yang membuat saya itu terenyuh kan Ini sholat loh masya Allah. Ini sholat itu dia nih Pak. Ya, setelah latihan yang pas masya Allah. So lapangan Al Asr, lapangan asli itu lapangan pertama yang digunakan sholat Id. Sejarah sholat Id pertama itu di lapangan Asr Pak, asli maksudnya. Berarti Asr lapangan asli. Itu luar biasa gitu. Oh itu namanya saja sudah lapangan asri kan gitu. Asri itu juga artinya adem. Asri dalam bahasa Arab Al Asr tadi memperhatikan waktu. Seni. Artinya akademis seni rupa Indonesia. Tapi mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Nama itu baik. Akademi Seni Rupa Indonesia. Itu sholat pertama itu di sana. Wah luar biasa. Sejarah itu lapangannya. Kemudian sekarang sudah tidak jadi lapangan, tapi kita tetap bersyukur.